mengapa kita memilih wanita solihah? Karena kita diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memilih teman hidup yang baik. Dan teman yang paling dekat dengan kita adalah istri kita. Tentunya termasuk suami, ya kan? Karena kita sedang pembahasannya tentang wanita solihah, berarti yang dimaksud di situ ya adalah istri. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil." Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka perhatikan siapa teman dekatnya. Jadi kita disuruh atau diperintah untuk memperhatikan siapa teman dekat kita. Kalau kita ingin jadikan teman dekat kita adalah istri kita, ya kita harus teliti siapa nih calon istri kita nih. Bagaimana hubungan dengan ibunya, bagaimana hubungan dengan bapaknya, bagaimana hubungan dengan yang lain, kerabatnya. Begitu juga kalau misalnya mau memilih teman dekat namanya suami, itu juga dipilih. Karena apa? Dia yang akan mempengaruhi cara hidup kita. Kita tidak pernah tahu. Ada syariat Islam yang membimbing kita, menuntun kita agar pasangan kita ini menjadi baik. Tadi disuruh lihat gimana nih hubungan dengan orang tuanya, terutama ibunya. Kalau dengan ibunya baik, ya insya Allah menjadi baik. Makanya saya sendiri kalau sama anak saya pesen, ya kalau kamu nggak bisa ngurusi orang tuamu, ya saya sulit untuk bisa mencarikan jodoh kamu. Kenapa? Lah kalau dengan orang tuanya saja nggak bisa ngurusi, bagaimana dia mengurusi orang lain? Ini sebelum menikah. Makanya jenengan boleh pesan seperti itu dengan anak-anak perempuannya agar berbuat baik kepada orang tuanya. Saya kedatangan tamu, seorang ibu, dia mengeluhkan tentang anaknya. Jadi anaknya itu selalu berani sama orang tuanya. Bahkan sekarang ini rumah tangganya terancam perceraian, ya, terancam, saya masih mengatakan terancam. Karena ada satu penyimpangan dalam kehidupan rumah tangganya. Memang seperti itu. Saya bilang sama ibunya, ini adalah dampak dari seorang anak yang berani dengan orang tuanya. Anak yang berani dengan orang tuanya itu akan menuai buah-buah yang tidak mengenakan. Jadi seperti itu ibu-ibu. Kita cari teman dekat itu, calon pasangan kita itu siapa. Bukan hanya pasangan kita, termasuk teman-teman kerabat atau bahkan teman main kita, teman kerja, teman ngaji, itu betul-betul kita lihat, perhatikan. Kenapa? Mereka lah yang akan mempengaruhi kita. Cara berpikir kita bagaimana itu akan mempengaruhi. Saya ini punya teman, backgroundnya dia adalah orang yang lembut menurut saya, lembut, sopan, adab, ya, tinggi adabnya. Tapi begitu dia berteman, teman saya ini berteman dengan orang yang cara berpikirnya keras, itu berubah langsung. Sama temennya sedikit kafir, sedikit murtad gitu. Padahal dulunya itu dia orang yang lembut, sangat lembut sekali. Masya Allah. Nah, inilah bisa merubah, ya. Makanya jangan heran suatu ketika karakter atau watak pasangan kita, baik itu istri atau suami atau anak, itu dirubah karena apa? Karena teman dekatnya. Begitu anak berubah, dia bermain dengan siapa? Jadinya seperti itu. Itu biasanya susah kalau sudah kadung percaya mbek koncone daripada orang tuanya. Lah persoalannya kenapa kok anak itu lebih percaya kepada temannya? Karena ya mungkin dia tidak nyaman di rumah. Melihat orang tuanya sering ribut, suami sama istri, ibu bapaknya sering ribut, ibu bapaknya masalah. Masya Allah.